Jadi kalau kamu mau doa, mau tahajud, kalau kamu mau usaha, mau kerja, kalau nggak ada energinya guys, mau loa lah, ya, mau pesugihan lah, kalau nggak ada energinya, nggak bisa guys. Nggak bisa. Kenapa? Karena kamu nggak punya energinya untuk ditukar. Itu loh. Gak ada yang bisa kamu tuker gitu loh. Energi itu maksudnya kebaikan, gak cuma kebaikan ya, tapi juga daya hidupmu, fokusmu, ya, kesadaranmu. Tubuh gak punya energi, sehat apa sakit? Ya, sakit. Kalau sakit, kamu bisa kerja nggak? Dapat duit? Nggak bisa. Kerja untuk mendapatkan duit, itulah yang disebut sebagai exchange energy guys, pertukaran energi. Mau kamu gaji karyawan yang nggak pernah masuk? Ayo. Gak ada guys, gak ada makan siang gratis di dunia ini. Ya, gak ada. Jadi jangan mimpi. Ya, MBG ada. Ya betul, tapi kamu harus SD dulu ya. Tapi Mbak Dewi, kalau kamu Mbak Dewi punya energi, punya uang, ya, nanti kamu tuh apa namanya tuh bisa berbagi tuh, itu, ya. Tapi kan ada syaratnya kan. Ya itulah hukum perputaran gitu. Ya, hukum perputaran. Kalau gampang masuk angin kenapa? Ya karena energi yangnya kamu kurang, energi panas di dalam tubuhmu kurang. Ini kegedean, jadinya dingin dia. Ya. Nah, kalau kamu mau energinya banyak dan kamu bisa tuker banyak dengan banyak hal, sadar nggak? Ini tuh butuh yang namanya manajemen energi, ngatur. Energi itu harus diatur guys. Ngaturnya gimana kok? Sadari dong, bocornya di mana. Kalau kamu nggak menyadari kebocoran energimu di mana, kamu mau ngumpulin energi sebanyak apapun, sia-sia guys, bocor. Gitu. Batuk lama nggak sembuh-sembuh ya sama. Ini kegedean, udah kegedean jadinya lembab, dampness namanya tuh, lembab. Kalau lembab udah pasti jadi ada dahak, jadi dahak dia, ngumpul kayak kamar mandi lah, lembab gitu kan.
ya. Jadi kalau di TCM tuh ya bisa diukur energi panas dan dingin dalam tubuh tuh akan mempengaruhi kondisi tubuh, kemampuan beraktivitas gitu. Bagaimana meningkatkan energi? Mulai dari fokus ke diri sendiri. Sinusitis juga sama, energi yin kan dia udah dampness, kelembapan di dalam tubuh. Gitu, ya. Makanya di umur-umur tertentu tuh udah stop, jangan minum air dingin, jangan makan es krim, jangan makan salad. Ya. Kenapa dibilang salad tuh nggak bagus gitu? Karena salad itu mengandung air. Apalagi salad kan disajikan dengan dingin. Nah, kamu tuh membawa energi dingin masuk ke dalam tubuh. Kalau tubuhmu dingin, sekarang saya mau nanya, ya, mayat itu yang udah mati, orang mati jadi mayat itu, tubuhnya panas atau dingin? Ya wes, kalau udah dingin, jangan heran gitu loh kalau kamu sering kena penyakit. Berarti on the way. Ya. Kalau saro yang ditumis kan yang panas. Ya. Nah, selain mengurangi nafsu keinginan dan mengejar perolehan, lewat bersyukur dengan batiniah tuh, apa sih yang bisa dialami? Nah, kita akan mulai praktek penerimaan total dan berserah. Ya. Nah, kapan-kapan ya saya bahas soal yin sama yang di dalam tubuh ya. Ya, itu yang membuat energi bocor tuh sebenarnya. Kalau energi yangnya yang lebih dominan, ada pengaruh, pasti ada pengaruh, dia harus seimbang. Nggak boleh terlalu panas, nggak boleh terlalu dingin. Jadi orang sehat itu, energi yangnya itu hanya sedikit di atas energi yin. Anget ya tubuhnya. Jadi harus kenali tubuhnya sendiri gitu. Terima kasih. Nah, lewat yang namanya bersyukur, kita juga secara batiniah ya, kita juga akan mulai bisa praktek penerimaan total dan berserah. Ya. Jadi dengan bersyukur tadi kita udah bisa, guys, tarik dulu nih. Kita bisa hadir di sini saat ini sekarang, bisa mengurangi nafsu keinginan dan mengejar perolehan karena kita belajar untuk menerima apa yang ada dan juga mulai belajar sadar soal rasa cukup. Nah, berikutnya adalah praktik penerimaan total dan berserah. Penerimaan, menerima bahwa tidak semua hal berada dalam kendali kita, baik itu suka maupun duka. Jadi hidup itu ya terus berubah-ubah, guys. Ya. Jadi penerimaan total itu tuh akan mampu membuat kita itu tidak hanyut ke dalam satu sisi. Nah, nanti babnya ini nih, balik lagi ke yin dan yang gitu. Ya. Ibaratnya itu hidup itu terus berputar, guys. Mau baik mau buruk, kita nggak akan pernah tahu. Kenapa? Karena kehidupan itu harus seimbang. Kalau nggak seimbang, rungkat ya. Dia terus berputar. Nah, pertanyaannya adalah kesadaranmu di mana? Apakah di sini? Apakah di sini? Atau di sini? Di mana?
Atau kamu belajar menerima untuk bisa balik ke sini, ke tengah. Di saat kamu sudah bisa balik ke tengah, maka mau didatangkan apapun itu, kamu bisa nerima. Netral ya di tengah-tengah tuh. Paham ya? Di sini paham nggak? Ya. Nah, rasa syukur tuh mampu membawa kita tuh ke titik sini. Netralitas. Mulainya dari belajar nerima. Kenapa? Karena kalau kamu maunya di sisi baik aja, kamu akan ketarik masuk ke portal ini, nembusi ke sini. Karena dia harus seimbang. Ya. Kalau kamu kelamaan di sini, suatu waktu ya kamu akan melihat ini, tapi kamu yang harus ke sini. Beda black hole sama white hole tuh di situ tuh, guys. Ya, black hole sifatnya menarik dia, menggoda dan menghasut. Jadi kita ketarik tuh tanpa disadari. Tapi white hole ini spiritual, dia harus masuk sendiri. Gitu. Makanya begitu dia masuk di sini kayak lewat lorong. Ayo, siapa yang pernah meditasi, mimpi, melihat satu lorong hitam panjang banget tapi di ujungnya cahaya? Ya, mau mimpi kayak, mau meditasi kayak, yang penting pengalaman batin. Tapi ada yang berani, ada yang takut. Paham ya? Jadi sok balik lagi. Kamu tuh lagi di mana sekarang posisi? Di sini kah? Di sini kah? Atau sudah di sini? Selama kamu masih di satu sisi, kamu akan ditarik ke sini dan muncul di kegelapan. Begitu juga pada saat kamu kelamaan di sini, ini akan muncul nih. Tapi kamu yang harus ke sini. Begitu masuk, keluarnya ke sini. Ya. Jadi penerimaan itu harusnya menyadari kita tuh nggak punya kendali atas realita. Ya, apakah itu suka ataupun duka. Yang penting belajar nerima, nanti kita bisa hadir di titik netral sini nih. Ya. Nah, bersyukur mengajarkan kita untuk berdamai dengan segala ketetapan hidup. Sampingin dulu ya guys, ya. biar nggak ngaco nanti. Yaitu lewat penerimaan. Ketetapan hidup tuh realita ya guys, realita, ya, realita. Yang kedua itu sikap ridho, ya. Ridho ini lebih mendalam nih, ya. Meyakini bahwa setiap kejadian memiliki hikmah dan merupakan bagian dari rencana yang lebih besar. Jadi nggak cuma nerima, kalau ridho itu menemukan makna. Ya, ini menerima yang tersurat, ini bisa melihat yang tersirat.
Nah, baru masuk ke ketenangan batin. Berserah. Setelah berusaha maksimal membawa kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan materi, yang penting adalah do your best, guys. Jangan cuma berserah di saat kamu nggak melakukan dengan alam semesta ini, dengan Sang Pencipta. Itu aksi reaksi, guys. Butuh ada aksi dari kamu, makanya butuh yang namanya berusaha. Ya, pernah dengar kan? Tuhan tidak akan merubah nasib kaumnya, hambanya, kalau enggak berusaha. Mau akan dibawa ke sini dengan modal apa? Bersyukur. Ya. Wah, makin dalam lagi. Makin dalam lagi, makin dalam lagi. Balik dia ke sini nih langsung. Ketenangan batin tuh ada di sini nih, netralitas nih. Mau muter sekenceng apapun, dia tetap netral, guys. Wah, pokoknya kenceng. Dia tetap netral, guys. Nggak ngaruh. Mau ada perang ya sudah lah, gue nerima. Takut nggak? Nggak perlu lah. Ya, saya ridho kok kalau apapun yang nanti akan dihadirkan sesuai dengan ketetapannya. Tenang nggak? Oh, tenang. Tenang, guys. Aduh, kenapa? Karena setiap ada masalah pasti ada solusinya. Tapi belajar tenang dulu. Ya, tenang dulu, guys. Tenang. Makanya kalau di sekolah harap tenang, guys, karena sedang ada ujian. Nah, gitu. Ya. Biasanya kita nggak bisa jawab ujiannya, kenapa? Karena nggak tenang. Nah, dari bersyukur kita bisa masuk ke bab praktek penerimaan dan total dan berserah. Mulai menerima di ranah tampaknya sampai penerimaan di level yang tak tampak. Gitu loh. Ya, ini eksoterik, zohirnya, ini esoterik, batiniahnya itu. Ya. Selain itu, dengan bersyukur secara batiniah itu, kita akan bisa masuk ke ranah koneksi jiwa dengan Sang Pencipta. Puncak dari syukur adalah kembalinya kesadaran kepada sumber segala nikmat. Ini puncaknya di situ, syukurnya harusnya tuh, secara batiniah ya, holistik tuh di situ. Ya, makanya saya bilang, orang yang benar-benar bersyukur itu sebenarnya dia sedang bersaksi, guys. Dia bersaksi ada Tuhan yang memberi sehingga saya bisa menerima. Nah, kalau enggak, kamu bersyukur tuh ke siapa? Ya kan? Bersyukur ke siapa kamu? Ke bosmu? Ya itu kan perantara ya, ujungnya kan dari dia gitu.
Jadi dengan bersyukur secara batinia, kita belajar untuk mencapai titik puncak, yaitu lewat kembalinya kesadaran kepada sumber segala nikmat. Yang pertama lewat jalur komunikasi spiritual. Bersyukur adalah bentuk ibadah yang paling murni dan paling intim. Ya, lo double tuh, oke. Ya, paling murni dan paling intim. Karena itu subjektif tuh. Ya. Lalu berikutnya adalah meningkatkan kedekatan. Semakin kita bersyukur, semakin kita merasakan kehadiran dan kasih sayang Tuhan dalam setiap helai nafas atau hembusan nafas itu. Ya, nah ini yang disebut sebagai memahami apa yang tersirat. Ya. Berikutnya adalah magnet keberkahan. Sesuai janji universal, hati yang bersyukur akan selalu mengundang lebih banyak keajaiban dan ketenangan dari yang Sang Pencipta. Makanya, siapa yang bersyukur, nikmatnya ditambah, bukan dikurangi. Gitu loh. Jadi dengan bersyukur, dengan bersungguh-sungguh, maka kita sedang menjalin koneksi jiwa kita dengan Sang Pencipta. Karena kita mengakui itu ada yang memberi. Kalau enggak, kamu bersyukur ke siapa tuh? Ya. Dan yang terakhir adalah penyatuan dengan ilahi dan keindahan dari ciptaannya. Bahwa dengan mempraktikkan rasa syukur membuat seseorang menjadi satu dengan Tuhan atau penciptanya. Dan keindahan sejati bukanlah standar yang dipaksakan, melainkan sesuatu yang ditemukan melalui sudut pandang yang penuh syukur. Masuklah itu, kemana mataku memandang. Wah. Semua indah. Kecuali kalau lagi ngaca, kadang-kadang ngelihat ya jurik kalau lagi ngaca. Karena juriknya di diri sendiri. Aduh. Ya. Makanya kalau nanya, kok bisa melihat hantu? Nggak bisa. Ngaca aja, lu juga bisa. Begitu ngaca, iya sih, iya. Ada satu titik tuh di mana begitu kamu bisa bersyukur secara mendalam, kamu akan bisa melihat keindahan. Ya. Dan para sufi itu berusaha menggambarkan keindahan itu dengan yang namanya penyatuan. Makanya tuh sufi itu seperti romantisme, ya, romansa itu. Bahasa-bahasa yang digunakan. Ya. Karena dia sedang menggambarkan keindahan yang dia lihat dari kedalaman batin dia sendiri. Dan gak semua orang tuh bisa diperlihatkan keindahan itu. Ya. Nah, mudah-mudahan lewat materi ini teman-teman mulai nih
terpercik gitu untuk menyadari ternyata banyak hal indah di dunia ini ya. Tapi saya terlalu fokus untuk mengeluh, terlalu fokus untuk merasa kekurangan, merasa korban, merasa nggak adil. Ya. Jadi ada makna yang mendalam tuh dari kata syukur. Nggak cuma soal menerima materi yang kita dapatkan, penghasilan yang kita terima itu, tetapi ini soal menyadari kalau ada yang memberi, yaitu Sang Sumber yang Maha Pemberi. Ya. Nah, nanti ujungnya adalah belum dikirim, bentar guys. Mulainya dari mana? Mulainya dari guys. Mulainya dari mana guys? Dari merubah yang di dalam diri. Ini apa yang dirubah di dalam diri, maka yang di luar akan menyesuaikan dengan sendirinya. Mulainya dari mana? Beresin batinmu. Otomatis vibrasinya berubah nggak? Pasti, karena orang-orang yang masih terbelenggu jiwanya, dia terjebak dalam yang namanya fear-based emotion, ketakutan, dan dia berada dalam vibrasi yang rendah. Tapi begitu dia mulai untuk mencintai diri dia sendiri, menerima, ridho, tenang, maka dia menyadari kalau fear is an illusion. Love is the real truth. Di saat kamu menyadari kalau ketakutan itu hanya ilusi, maka kamu akan sadar kalau kebenaran itu hanya soal cinta. Disitulah ya, realita akan menyesuaikan dengan sendirinya. Ya. Oh ya, di luar dirimu, di luarnya hilang ini. sorry. Yang di luar, tadi betulin ya. Yang di luar dirimu akan menyesuaikan dengan sendirinya. Barulah nanti dia frekuensinya berubah guys. Magnetnya tetap nyala, ya magnetnya tetap nyala. Dia akan tetap narik tuh, narik peristiwa, ya situasi, orang-orang. Adalah orang-orang tuh yang sudah menyadari soal kebenaran itu. Jadi berubahnya di situ guys. Mulainya dari mana? Dari dirimu sendiri.
Gitu loh. Hanya dengan bersyukur. Hanya dengan bersyukur, guys. Ya. Lewat dengan bersyukur, ya, kamu akan mengalami banyak sekali pengalaman-pengalaman spiritual. Oke? Nangkap ya? 2 menit ya. Saya panggilan alam dulu bentar, guys.